Banyak cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, pendataan potensi desa, pendataan kerangka sampel area, survei ongkos usaha tani, survei pertanian antar sensus, survei biaya hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, baik dari BPS, ya, dari jajaran seluruh eselon 3, provinsi maupun kabupaten kota, Bapak Ibu dari OPD maupun instansi di jajaran Provinsi Jawa Timur, serta tak lupa rekan-rekan media, baik itu cetak maupun online, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita semua diberi kesehatan, ya, diberi kenikmatan sehingga kita semua bisa hadir pada rilis hari ini setelah kita mengikuti bersama rilis yang sudah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Pada kali ini kita akan selaras dengan nasional bahwa kondisi pandemi ini memang masih berlangsung, ya. Bagaimana nanti kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2021, ya, di mana memang perbaikan ekonomi ini kita juga bisa lihat, ya, kemudian juga terkait dengan mobilitas masyarakat ini juga bisa kita lihat, dan ini kita bisa melihat geliat ekonomi khusus ini, ya, khusus pada triwulan 2 2021. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, khususnya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2021, akan kami sajikan beberapa data-data pendukung, ya, utamanya berkaitan dengan pandemi. Kalau kita lihat perkembangan kasus COVID di Jawa Timur, ya, dengan capture pada 30 Juni 2021, terlihat bahwa yang terkonfirmasi positif ini berjumlah 173.033 kasus, ya, terkonfirmasi positif, sedangkan yang sembuh, ya, ini mencapai 152.042 kasus. Sedangkan untuk yang meninggal, ya, sekitar 12.799 kasus. Dan kalau kita bisa lihat dari sisi grafik, ya, ini nampak kelihatan sekali bahwa di akhir Juni 2021, ya, terkait dengan mobilitas masyarakat ini memang menunjukkan peningkatan, ya, sehingga pelarangan terjadi, kemudian juga puncak COVID, ya, terutama yang di harian ini kelihatan bahwa setelah ada libur atau hari raya ini biasanya akan meningkat, gitu, ya. Nah, untuk menekan penambahan kasus COVID ini tentunya protokol kesehatan itu juga harus kita terapkan, ya, setiap saat. Ini menjadi hal yang harus penting, ya. Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi perkembangan vaksinasi, ya, untuk bagaimana vaksinasi ini bisa sukses untuk memberikan kekebalan komunal atau herd immunity, ya.
dari target yang ada sekitar 31,8 juta penduduk ya yang ada di Jawa Timur, sampai dengan 30 Juni 2021 ini capaian vaksin untuk dosis pertama ini mencapai 15,81%. Dan untuk dosis yang keduanya ini mencapai 6,60%. Itu yang berkaitan dengan vaksinasi. Selanjutnya kita lihat terkait dengan mobilitas penduduk Jawa Timur pada triwulan 2 2021 dapat terlihat ya di slide bahwa mobilitas di masa pandemi ya yang paling mencolok ini sebetulnya kalau kita lihat di triwulan 2 adalah apa? Yaitu tempat belanja yang meningkat ya di atas baseline terutama di bulan Mei 2021. Jadi aktivitas pasca Lebaran dan pengetatan aturan mudik ini menandai adanya perubahan pergerakan ya, di beberapa lokasi pada awal bulan Juni. Adanya peningkatan di awal Juni ini mobilitasnya ini juga memberikan suatu kontribusi ya terhadap peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, namun demikian, kebijakan PPKM Mikro pada minggu ketiga dan minggu keempat ini belum terlihat secara signifikan ya mengakibatkan penurunan mobilitas pada triwulan 2 2021. Nah, selanjutnya ada beberapa catatan-catatan kami ya yang bisa kita lihat bersama, dan catatan-catatan ini juga menjadikan data pendukung yang bisa bagaimana geliat-geliat ekonomi pada triwulan 2 2021. Yang pertama masa panen raya padi ya yang sudah terjadi pada triwulan 1 ya ini menyebabkan kontraksi yang cukup dalam ya di triwulan 2 2021. Ya berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu puncak panen padi itu berada di triwulan 2, tepatnya adalah di bulan April 2020. Produksi hampir semua komoditas tanaman ini menurun ya secara year on year ya, jadi kita bandingkan triwulan yang sama antara triwulan 2 2021 dibandingkan dengan triwulan 2 2020. Terjadi penurunan produksi, misalnya padi ini sebesar 21%, jagung sekitar 17%, sementara untuk produksi kacang tanah dan ubi kayu mengalami peningkatan. Kemudian adanya momen Ramadan dan Idul Fitri ini meningkatkan permintaan ya akan produk peternakan dibandingkan dengan triwulan yang sebelumnya. Ya. Dibandingkan pada triwulan 2, misalnya 2020 terjadi produksi yang cukup signifikan ya, khususnya adalah produksi ayam dan telur ya. Peternak sudah mulai beradaptasi dengan kondisi pandemi. Produksi tanaman hortikultura ini mengalami penurunan ya, baik pada dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada komoditas tanaman hias ya, karena memang menurunnya berbagai macam atau berbagai acara atau kegiatan yang sifatnya adalah seremonial. Perbaikan aktivitas dunia telah mendorong meningkatnya permintaan minyak mentah yang nampak pula pada peningkatan nilai ICP, namun produksi gas bumi ya justru menurun. Kemudian data realisasi pengadaan semen di Jawa Timur menurun 7,26% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
tetapi naik ya, 4,60% dibandingkan dengan triwulan 2 2020. Selanjutnya di slide berikutnya, catatan kami adalah Gaikindo mencatat kenaikan penjualan kendaraan bermotor yang signifikan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, ada relaksasi ini PNBM ya, ini juga mendorong adanya kenaikan penjualan kendaraan bermotor. Kemudian dampak diberlakukannya larangan mudik ya selama 6 sampai dengan 17 Mei ini tidak menyebabkan jumlah penurunan penumpang yang signifikan ya bila dibandingkan dengan kebijakan larangan mudik pada tahun sebelumnya. Jumlah penumpang cenderung naik pada masa sebelum maupun sesudah masa larangan. Hal ini terjadi hampir di semua moda transportasi. Kemudian nilai ekspor luar negeri ini meningkat sebesar 8,40%, ya Q2-nya, dan 46,68% year-on-year-nya. Sementara itu impor luar negeri meningkat sebesar 12,67% Q2-nya dan 46,60% year-on-year-nya. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang pada triwulan 2 2021 ini meningkat 19,27% secara year-on-year-nya. Kemudian nilai TPK pada Juni 44,16% yang merupakan TPK tertinggi selama kurun waktu Januari sampai dengan Juni 2021. Kemudian kalau kita lihat dari data realisasi APBD, baik kabupaten maupun provinsi ya, ini mengalami kenaikan untuk APBD kabupaten 143% dan provinsi 95% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau triwulan 1 2021. Nah, ini disebabkan karena pada triwulan 2 ya 2021 ini ada pencairan gaji 13 dan 14 ya khususnya untuk PNS maupun TNI Polri. Kemudian mulai dibukanya beberapa tempat rekreasi ya dan hiburan, ini meningkatkan kinerja sektor jasa lainnya ya meskipun jumlah pengunjung dilakukan pembatasan. Kemudian di slide selanjutnya ya, kita bisa lihat capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ya pada triwulan 2 2021 ini berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku ini mencapai 604,84 triliun rupiah. Sedangkan untuk harga konstannya mencapai 413,64 triliun rupiah. Secara year on year, ekonomi Jawa Timur ini mencapai tumbuh ya 7,05%. Sedangkan secara Q2Q ini tumbuh juga mencapai 1,78%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi selama semester 1 ya triwulan 1, triwulan 2 2021 ini mencapai 3,20% ya secara C2C. Kemudian di slide selanjutnya kita bisa lihat secara di atas secara Q2Q-nya ya, bahwa ekonomi Jawa Timur ini pada triwulan 2 2021 ya untuk Q2Q berarti kita bandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ini tumbuh 1,78% ya, bahwa kondisi ekonomi Jawa Timur pada triwulan 2 2021 lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 0,11%. Ya, ini memang disebabkan beberapa kebijakan terutama dari pemerintah ya untuk menstimulus tumbuhnya ekonomi Jawa Timur pada
triwulan 2 2021, misalnya kebijakan pajak ya PPNBM ini juga memberikan dorongan terhadap penjualan mobil ini meningkat sekitar 10,38% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selanjutnya data realisasi APBD ini juga meningkat ya baik itu kabupaten kota maupun provinsi yang masing-masing sebesar 143% untuk kabupaten kota dan 95% untuk APBD provinsi bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Karena memang baik itu APBN maupun APBD ini karena memang ada pencairan gaji 13 dan 14 untuk PNS dan TNI Polri. Kemudian di bawahnya secara institusi bisa dilihat bahwa ekonomi Jawa Timur pada triwulan 2 2021 tumbuh sebesar 3,20%. Ya. Selama periode 2018 sampai dengan 2019, perekonomian Jawa Timur ini mampu mencatat kinerja positif. Ya. Memasuki triwulan 1 2020, perlambatan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 ini mulai terasa dan berlanjut dengan pertumbuhan negatif pada beberapa periode berikutnya. Jadi capaian pertumbuhan yang positif pada triwulan ini, ya triwulan 2 2021 ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi walaupun memang belum sepenuhnya seperti pada era sebelum adanya pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya kita lihat secara year on year-nya. Ya. Kalau kita lihat secara year on year, nampak bahwa ekonomi Jawa Timur pada triwulan 2 2021 ini tumbuh 7,05%. Ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2020 yang terkontraksi 5,98%. Jadi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini selaras ya kalau kita lihat dengan nasional ini hampir boleh dikata berhimpitan ya. Jadi memang pertumbuhan ekonomi yang di Jawa Timur tumbuh 7,05%, sedangkan untuk ekonomi nasional tumbuh 7,07%. Jadi selama periode 2018 hingga triwulan 1 2020 ya, pertumbuhan ekonomi nasional maupun Jawa Timur kita lihat selalu tumbuh positif ya. Selanjutnya pada mulai triwulan 2 2020 sampai dengan triwulan 1 2021 ini mengalami kontraksi ya atau pertumbuhan negatif ya. Hal ini memang disebabkan karena sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif akibat daripada pandemi COVID-19. Kinerja positif perekonomian Jawa Timur pada triwulan 2 2021 ini menunjukkan bahwa Jawa Timur ini sudah mulai bangkit dari keterburukan akibat pandemi COVID-19. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya ya, secara K2K ya, ini kita dari lapangan usaha kami coba dibagi slide selanjutnya nanti ya bisa kita lihat supaya kalau kita lihat di slide yang sedikit ini mungkin bisa dilihat satu persatu ya, bahwa dengan secara K2K ini pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terutama ditopang oleh pertumbuhan kategori pertanian, ya, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 16,31%. Ini disebabkan karena produksi palawija meningkat secara signifikan. Ya. Misalnya komoditas perkebunan ini mulai memasuki masa panen, kemudian di masa-masa
bulan Ramadan, termasuk juga Idul Fitri ini meningkat permintaan adanya produk daripada peternakan ya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kategori perdagangan ini kalau kita lihat tumbuh tipis ya sebesar 0,54%. Kemudian kategori industri pengolahan ini masih terkontraksi 0,80%. Begitu pula dengan konstruksi ya masih terkontraksi 2,96%. Sementara itu untuk kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kemudian kategori informasi dan komunikasi, kemudian kategori transportasi dan pergudangan ini masih mencatat kinerja yang lebih baik ya bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selanjutnya kita lihat untuk lapangan usaha yang lain, misalnya untuk kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial ya ini tumbuh 11,07%. Kemudian data realisasi APBD kabupaten kota ini sementara naik ya dan ini dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ini disebabkan karena memang realisasi APBD maupun APB baik itu provinsi maupun kabupaten ini juga mengalami peningkatan sehingga kategori administrasi pemerintahan tumbuh 11,07%. Kemudian untuk kategori jasa pendidikan ya dan untuk jasa kesehatan ini mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ya masing-masing 0,46% ya untuk pendidikannya dan untuk kesehatannya 0,29% ya. Kemudian selanjutnya kita lihat dari sisi struktur ya PDRB kita menurut lapangan usaha untuk triwulan 2 2021 ya dari distribusinya terlihat jelas bahwa kategori industri pengolahan ini sebesar 30,23%. Selanjutnya adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,28% dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,37%. Kalau kita lihat secara year on year antara triwulan 2 2021 dibandingkan dengan triwulan 2 2020 ya. Ekonomi Jawa Timur yang tumbuh 7,05%, pertumbuhan tertinggi secara year on year dicapai oleh kategori jasa lainnya yang sebesar 41,21%. Jadi momen Lebaran pada 2021 ini diberlakukan pelarangan mudik pada 6 sampai 17 Mei, akan tetapi mulai dibukanya beberapa tempat rekreasi dan hiburan ini meningkatkan kinerja sektor jasa lainnya ya meskipun jumlah pengunjungnya belum kembali normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pertumbuhan tertinggi ini juga dicapai oleh kategori transportasi dan pergudangan ini mencapai 22,67% dan untuk kategori penyediaan akomodasi dan makan minum ini sebesar 14,81%. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat untuk selama semester 1 ya antara triwulan 1 dengan triwulan 2 ya bahwa kontribusi untuk kategori utama di Jawa Timur ini kontribusi perekonomian yang tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya bahwa untuk kontribusi yang paling tinggi untuk 3 itu ya tadi yang misalnya industri pengolahan
pengolahan, kemudian perdagangan besar cukup besar 60,74%. Jadi secara institusi memang untuk kategori jasa lainnya ini yang memberikan pertumbuhan yang tertinggi ya. Kemudian untuk tertinggi kedua adalah perdagangan dan eceran. Kemudian kalau kita lihat dari sisi sumber pertumbuhan, bahwa pada triwulan 2 2021 ini untuk kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor ini menciptakan sumber pertumbuhan tertinggi ya, yaitu mencapai 2,38%. Selanjutnya diikuti oleh industri pengolahan sebesar 2,04% dan kategori informasi dan komunikasi sebesar 0,38%. Sementara itu untuk kategori dengan sumber pertumbuhan negatif ya, ini ada di kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar minus 0,39%. Selanjutnya kita lihat nilai PDRB untuk Provinsi Jawa Timur untuk nilai PDRB-nya. Menurut lapangan usaha, memang secara detail bisa dilihat pada tabel ya. Dari tabel itu sebetulnya bisa kita lihat secara cepat bahwa kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan ini menghasilkan nilai nominal yang relatif paling besar bila dibandingkan dengan kategori lainnya. Ya. Berdasarkan nilai PDRB ya, untuk atas dasar harga berlaku untuk kategori industri pengolahan pada triwulan 2 2021 ini menghasilkan nilai tambah sebesar 182,87 triliun rupiah. Jika atas dasar harga konstan 2010 ini mencapai 122,90 triliun rupiah. Kemudian untuk nilai tambah untuk kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan 2 2021 ini mencapai 110,57 triliun rupiah untuk harga berlakunya, sedangkan untuk harga konsan mencapai 76,67 triliun rupiah. Sementara itu untuk kategori pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan 2 2021 mencapai 74,84 triliun rupiah ya. Dan jika nilai atas dasar konsan ini mencapai 46,04 triliun rupiah ya. Untuk lapangan usaha yang lain ini bisa dilihat nanti setelah slide dibagikan. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Kalau kita lihat dari nilai laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha ya, secara lengkap juga tersaji ya, baik itu Kituki, Y-on-Y maupun situsinya ya. Jadi pertumbuhan tertinggi ini dicapai oleh kategori jasa lainnya untuk year on year-nya mencapai 41,21% dan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dicapai oleh kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2,38%. Sementara itu untuk Kitukinya pertumbuhan tertinggi ini dicapai oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 16,31% dan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar ini juga dicapai ya oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,59%. Selanjutnya kita lihat dari sisi struktur PDRB kita ya.
menurut lapangan usaha, ya, di mana menurut lapangan usaha distribusi terbesar untuk kategori industri pengolahan yang mencapai 30,23%. Ya. Kemudian kategori perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor ini mencapai 18,28%. Dan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 12,37%, ya, baik secara triwulanan maupun tahunan. Ini sebetulnya kalau kita konteksnya struktur PDRB ini memang polanya mirip, ya, hampir sama, belum berubah secara drastis, ya, terutama dari struktur PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya kita lihat di slide berikut, ya. Ini tadi secara struktur sudah saya sampaikan, intinya ada 3, ya, di mana lapangan usaha untuk industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Lanjut di slide selanjutnya, ya, kita lihat perekonomian dilihat dari sisi pengeluaran. Nampak terlihat bahwa kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 2021 untuk Q2-nya, pada sebagian besar komponen pengeluaran tumbuh positif untuk Q2, ya. Pertumbuhan tertinggi ini dicapai oleh pengeluaran konsumsi pemerintah, ya, 27,46%. Ini didorong tadi realisasi, khususnya adalah realisasi belanja pegawai, yaitu adalah pembayaran gaji 13 dan 14. Kemudian juga di sisi lain kita bisa lihat untuk sektor yang lain, ya, untuk sisi pengeluaran yang lain, yaitu ekspor luar negeri ini juga tumbuh, ya, 12,39%. Ini didorong oleh peningkatan ekspor komoditas utama, ya. Komoditas utama ekspor Jawa Timur adalah non migas, ya, yang ke luar negeri seperti memang komoditas ekspor perhiasan, ya. Ini mengalami kenaikan 76,68%, tembaga naik 30,56%, kayu dan barang dari kayu naik 6,65%, kemudian bahan kimia organik ini mengalami kenaikan 26,53%. Selain itu, ekspor jasa Jawa Timur ke luar negeri juga mengalami peningkatan. Ini didorong oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Jawa Timur, ya, selama triwulan kedua, ya, ini Q2-nya, ya. Kemudian selanjutnya pengeluaran konsumsi rumah tangga PKRT-nya ini juga tumbuh positif sebesar 2,13%. Ini didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan, bulan puasa, perayaan hari raya, Idul Fitri, maupun perayaan yang lain seperti perayaan Hari Paskah, Waisak, ya. Adanya perayaan hari besar keagamaan ini juga mendorong, ya, aktivitas dari lembaga non-profit rumah tangga atau LNPRT ini pada kuartal 2 2021, sehingga pengeluaran untuk konsumsi lembaga non-profit rumah tangga tumbuh 1,41%. Sementara itu pembentukan modal tetap bruto atau PMTB ini masih terkontraksi sebesar 2,93% yang disebabkan oleh masih terbatasnya aktivitas konstruksi selama masa pandemi COVID-19 sehingga menghambat penciptaan investasi fisik, ya. Hal ini memang sejalan dengan realisasi volume daripada pengadaan semen yang ada di Jawa Timur ini masih tumbuh negatif. Impor Jawa Timur dari luar negeri juga mengalami peningkatan, ya, selama kuartal kedua ini
tercatat impor luar negeri ini naik juga 10,88% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, triwulan 1 2021. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan impor barang Jawa Timur dari luar negeri ya selama triwulan kedua 2021, seperti misalnya besi dan baja ini naik ya 22,20%, kemudian plastik dan barang dari plastik ini juga meningkat 7,71%, kemudian pupuk naik ya 13,56%, dan biji-bijian ini mengalami kenaikan 55,70%. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat struktur perekonomian Jawa Timur ya menurut pengeluaran, bahwa pada triwulan 2 ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga ya dengan kontribusi yang cukup besar ya terhadap PDRB, yaitu mencapai 59,78%. Selanjutnya diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, ini mencapai 25,98%. Kemudian ekspor luar negeri 14,72%, konsumsi pemerintah 5,44%, dan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga 1,21%. Kemudian impor luar negeri ya sebagai komponen pengurang maksud saya, sebagai komponen pengurang daripada PDRB ini memberikan peran sebesar minus 17,42%. Kemudian kalau kita lihat secara year on year-nya bahwa mohon maaf, agak kering. Jadi kalau kita lihat secara year on year, seluruh komponen pengeluaran ini mengalami pertumbuhan positif, di mana ekspor luar negeri ya merupakan komponen dengan pertumbuhan yang tinggi ya, hingga mencapai 21,16%. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ekspor barang dari Jawa Timur ke luar negeri ya. Tadi sudah disinggung, misalnya tembaga naik 41,39%, kayu dan barang dari kayu naik 38,81%, bahan kimia organik ini naik 40,67%, kertas 4,35%, kemudian ekspor jasa ke luar negeri ini juga mengalami peningkatan, ya salah satunya peningkatan daripada jumlah wisatawan mancanegara yang melalui Juanda. Kemudian pengeluaran konsumsi rumah tangga ini juga tumbuh ya 5,24%. Ini juga dipicu akibat daripada aktivitas masyarakat selama perayaan Hari Besar Keagamaan ya, meskipun masih di tengah suasana pandemi COVID-19 ya. Selain itu pembukaan kembali tempat hiburan, rekreasi, kemudian peningkatan penggunaan moda, transportasi, kemudian penggunaan data internet ya selama work from home, school from home, ini juga turut mendorong konsumsi masyarakat pada triwulan 2 2021. Selanjutnya disusul oleh pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh 1,77%, yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja modal pemerintah dan adanya peningkatan aktivitas
konstruksi pada triwulan kedua tahun ini bila dibandingkan dengan triwulan kedua tahun lalu, yang diindikasikan adanya peningkatan realisasi pengadaan semen secara year on year. Berikutnya pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga yang tumbuh 1,59%, didorong oleh peningkatan aktivitas lembaga non-profit rumah tangga selama bulan puasa dan perayaan hari besar keagamaan. Kemudian konsumsi pemerintah pada triwulan 2 ini juga tumbuh ya 0,01%, ya tadi didorong oleh belanja pemerintah. Kemudian sementara itu selama kuartal kedua ini impor Jawa Timur seperti besi dan baja ini naik ya 115,26%, ampas ini naik 19,91%, pupuk naik 36,85%, plastik dan barang dari plastik ini naik 34%. Itu yang terkait dengan pertumbuhan dan struktur PDRB secara year on year-nya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, secara kumulatif atau C2C, ini bisa kita lihat bahwa kondisi perekonomian Jawa Timur pada semester pertama atau triwulan 1 dan triwulan 2 pada tahun 2021 ini bila dibandingkan dengan semester pertama pada tahun 2020, sebagian besar komponen pengeluaran Jawa Timur telah tumbuh positif. Hal ini didorong oleh mulainya menggeliat aktivitas ekonomi ya selama semester pertama tahun ini. Kemudian pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri ya. Ini untuk luar negerinya 4,49%. Kemudian diikuti secara berturut-turut yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga 1,57%, konsumsi lembaga non-profit rumah tangga 0,73%, dan konsumsi pemerintah 0,24%. Sementara itu untuk PMTB masih terkontraksi tipis ya sebesar 0,54%, namun telah menunjukkan adanya tren perbaikan jika kita bandingkan dengan kondisi yang sama yaitu semester 1 ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, secara kumulatif impor Jawa Timur ini naik 20,04%, utamanya disebabkan karena peningkatan impor barang berupa bahan baku atau penolong ya dan barang konsumsi ya, terutama untuk bahan baku atau penolong ini kan juga sangat penting ya untuk lapangan usaha yang lain, khususnya adalah lapangan usaha industri pengolahan. Kemudian di slide selanjutnya, bagaimana kita melihat sumber pertumbuhan ekonomi untuk kalau kita dilihat dari sisi menurut pengeluaran. Jadi secara year on year-nya pada triwulan 2 2021 ini sumber pertumbuhannya adalah oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga ya sebesar 3,17%. Selanjutnya disusul oleh ekspor luar negeri 2,79% dan komponen lainnya memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 1,10%. Itu yang terkait dengan sumber pertumbuhan menurut pengeluaran. Selanjutnya kita lihat nilai PDRB menurut pengeluaran secara lebih detail lagi, nampak terlihat pada tabel, dan pada tabel tersebut terlihat bahwa konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto ini menghasilkan nilai nominal yang paling besar bila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Jika dinilai atas dasar harga berlaku,
pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan 2 2021 mencapai 361,57 triliun rupiah. Dan atas dasar harga konsan 2010 mencapai 245,66 triliun rupiah. Sementara pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada triwulan 2 2021 mencapai 157,14 triliun rupiah untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan sebesar 103,96 triliun rupiah atas dasar konsan 2010. Itu yang berkaitan dengan nilai PDRB-nya. Selanjutnya kita lihat nilai daripada laju dan sumber pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran secara lengkap ya, pada slide tersebut. Nah, secara Q2Q kita lihat laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh konsumsi pemerintah, ya, mencapai 27,46%. Kemudian ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga ini menjadi komponen yang memberikan sumber pertumbuhan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kuartal kedua tahun ini. Sementara itu, secara year on year-nya, seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh ekspor luar negeri 21,16%, sedangkan komponen pengeluaran dengan sumber pertumbuhan positif terbesar yaitu konsumsi rumah tangga 3,17%, dan terakhir secara institusi atau secara kumulatif, jadi secara umum ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga adalah dua komponen pengeluaran dengan laju pertumbuhan tertinggi dan sumber pertumbuhan ekonomi yang terbesar untuk Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kita lihat secara umum, kita lihat di slide selanjutnya. Jadi secara umum struktur PDRB menurut pengeluaran di Provinsi Jawa Timur pada triwulan ini memang relatif sama dibandingkan dengan struktur pada triwulan-triwulan sebelumnya, ya. Dan struktur PDRB Jawa Timur memang masih didominasi oleh kegiatan konsumsi rumah tangga, ya, sehingga memang bagaimana mendorong konsumsi rumah tangga ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian selanjutnya investasi dan perdagangan antar wilayah, baik dengan luar negeri maupun antar daerah, ini juga menjadi hal yang penting, ya, tatkala kita bicara struktur PDRB menurut pengeluaran di Provinsi Jawa Timur. Kemudian selanjutnya kita lihat, kita bandingkan dengan provinsi lain, ya, yang ada di Pulau Jawa, ya. Kalau kita bisa lihat bahwa secara year on year pada triwulan 2 2021 ekonomi Pulau Jawa ini tumbuh sebesar 7,88%, ya. Jadi seluruh Pulau Jawa ini tumbuhnya 7,88%, di mana provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa ada di Yogyakarta, tumbuh 11,81%. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tertinggi kedua ini dari DKI, ya, DKI Jakarta ini tumbuh sebesar 10,91%. Selanjutnya Banten, ya, sebesar 8,95%. Nah, ini memang kita bisa lihat khususnya untuk DKI, ya, ini memang kemudian di Banten ini termasuk juga di Provinsi Jawa Barat ini juga karena memang industri-industri khususnya adalah industri otomotif, ini kan memang di daerah Jabodetabek, ya,
ini tumbuh memang karena ada PPNBM ini yang mendorong penjualan daripada kendaraan bermotor, ya industri-industri otomotif ini juga sangat terpengaruh ya. Nah kemudian untuk Provinsi Jawa Timur tadi sudah sampaikan bahwa tumbuhnya 7,05%, Jawa Barat tumbuh 6,13%, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah ada di Jawa Tengah ya 5,66%. Provinsi DKI Jakarta ini merupakan penyumbang perekonomian terbesar di Pulau Jawa, ya, bahkan ini juga secara nasional. Untuk kontribusi secara Pulau Jawa, DKI ini memberikan sumbangan kontribusi 29,74%, sedangkan Provinsi Jawa Timur memberikan penyumbangan perekonomian terbesar kedua, yaitu sebesar 24,93%. Kemudian kalau kita lihat secara nasional, ya, kontribusi untuk perekonomian dari 34 provinsi yang ada di Indonesia ini, Provinsi DKI ini memberikan penyumbang perekonomian terbesar, ya, ini mencapai 17,23%, dan diikuti oleh provinsi kita, Provinsi Jawa Timur, ya, mencapai 14,44%. Jadi itu yang berkaitan dengan rilis pada siang hari ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi pada channel yang lain, ya, supaya apa yang nanti kami sampaikan bisa lebih detail lagi, dan bahan-bahan rilis nanti akan disampaikan, dan rilis ini juga bisa dilihat ya di website kami, termasuk di aplikasi kami ya, Statistik Jatim, ya, di situ ini juga bisa kita akses ya, dan di situ juga bisa kita seandainya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, baik itu melalui chat us ya maupun Davita, termasuk juga publikasi-publikasi kami yang ada itu Data Corner, dan ini semua sudah kita integrasikan ya, inovasi-inovasi yang sudah kami bangun, ini sudah kami jadikan satu menjadi Statistik Jatim, dan ini mudah-mudahan dengan aplikasi yang sudah kami buat, ini mudah-mudahan interaksi kapanpun bisa kita bangun, dan informasi-informasi yang terupdate ini juga bisa didapatkan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang bagus, baik, dan memberikan manfaat buat kita semua. Dan dengan kondisi perekonomian pada triwulan 2 yang masih sudah tumbuh positif, geliat ekonomi juga tumbuh, akan tetapi pada triwulan 3 ini ya masih adanya pandemi, masih adanya penerapan PPKM, namun tidak mengurangin ya semangat kita untuk bisa bagaimana ekonomi Jawa Timur ini bisa tumbuh lagi pada triwulan 3 dan triwulan 4 2021. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.